anaknya si ibu ini udah bisa ini, kamu belum, soalnya si ibu ini nggak kerja di rumah gitu. Bisa jadi tulang punggung keluarga yang biayain dia, biayain aku sendiri gitu. Aku dulu ya. Ya. Apa yang selalu membuat Anda tersenyum di tengah kesibukan kerja atau rutinitas sehari-hari? Oh, kalau aku bisa ngelihat anakku di CCTV, terus dia tuh lagi ketawa sama kebetulan yang nguruskan neneknya, jadi ketawa-ketawa sambil main-main gitu. Aku nggak ada di situ, tapi aku bisa lihat anakku tetap ketawa senyum gitu. Kalau aku, biasanya kalau pulang sekolah suka aku telepon, habis aku telepon terus ceritanya adalah dia happy di sekolah, dia enjoy di sekolah, bekal yang aku buat dimakan, itu udah sangat senang sekali. Aku ambil ya. Apa tantangan terbesar yang pernah kamu hadapi sebagai ibu rumah tangga atau ibu yang bekerja, dan bagaimana kamu mengatasinya? Kalau tantangan yang dihadapi biasanya sih kalau ibu bekerja tuh nggak tahu sih yang lain sama atau enggak. Kalau anak sakit itu biasanya kalau anak sakit gitu bingung kan kalau antara kayak harus kerja ke kantor, tapi alhamdulillahnya karena anak aku dititipin ke mamaku, ke neneknya, jadi sebenarnya gampang kontrolnya. Terus kadang ayahnya juga kan kerjanya nggak melulu harus ke kantor, jadi harus ganti-gantian sama ayahnya. Paling aku cuma bisa ngontrol dari telepon. Aku ya ambil ya. Kalau kamu punya superpower, apa itu dan bagaimana itu membantu kamu? Kalau aku sih sama juga sih, teleportasi juga mungkin kayak ada pintu Doraemon gitu nggak sih? Sama ya, Iya. itu sebenarnya bisa kemana aja. Bisa kemana aja gitu. Sama satu lagi mungkin punya kekuatan yang bisa bikin kita tuh nggak sakit gitu. Sama banget. Karena aku baru kayak mau gue jawab ngerasa gitu. gue nggak punya waktu buat sakit Iya, gitu. iya. Kayak Iya. gitu sih. Saya telah berhasil menjadi seorang ibu jika saya Menurut aku ya, aku bisa berhasil jadi ibu itu kalau aku itu udah jadi rumah buat seisi orang di rumahku gitu. Jadi bolehlah nanti mereka besar, mereka sibuk di dunia luar, tapi mereka tahu kemana mereka akan pulang gitu. Dan tetap dihargai dan diterima gitu kan. Menurut aku itu udah pencapaian terhebat ibu tuh kayak gitu. Ya sebenarnya sama ya. Kalau sukses jadi seorang ibu itu sebenarnya kayaknya itu adalah melihat anak itu bisa punya value yang aku tanamkan ke diri dia gitu, baik itu keimanan dia gitu, dia beragama, dia menjadi orang yang baik hati, compassionate ke sesama manusia, ke hewan, bahkan ke alam juga kayak gitu. Jadi orang yang punya empati yang tinggi gitu, dan jadi orang yang self confident sama punya kemandirian juga gitu kan. Pernyataan dari orang lain seperti apa yang paling membuat Anda terganggu sebagai seorang ibu? Kayaknya nemu-nemu aja ya, ada orang yang punya pernyataan-pernyataan yang mungkin itu ngeganggu gitu. Waktu dulu pas sempat kerja kantor juga, itu tuh pernah tuh ditanyain sama ojol atau bapak taksi online kayak gitu, ibu kerja anaknya gimana kayak gitu, emangnya nggak kasihan anaknya ditinggal kayak gitu di kantor. Terus ada dari keluarga juga yang bilang, kamu kan kerja kayak gitu, terus ya gimana anak kamu gitu, kasihan anaknya kalau ibunya kerja kayak gitu. Padahal tuh kita juga udah berat gitu, tapi ditambah dengan statement-statement yang kayak gitu lebih berat lagi. Karena kalau misalnya kita disuruh milih, kita pengennya juga di rumah rebahan, main sama teman, terus main sama anak,
jalan-jalan sama anak, quality time full sama anak gitu. Cuman kan dalam kondisi yang kita nggak bisa melakukan itu kayak gitu. Kita memang tetap harus kerja gitu. Apalagi tuh sekarang kan kondisinya karena aku jadi ibu tunggal gitu. Jadi emang apa ya? Kalau bukan aku yang kerja siapa lagi gitu, karena tuh aku kan tulang punggung keluarga ya. Jadi ya apa sih namanya, cuman aku satu-satunya gitu, cuman aku satu-satunya yang bisa jadi tulang punggung keluarga yang biayain dia, biayain aku sendiri gitu. Jadi tuh kalau misalnya ada saat kita udah rapuh, saat kita udah overthinking sendiri, terus ditambahin orang ada yang ngeluarin pernyataan-pernyataan yang bikin sakit gitu, itu tuh jadi kita makin ngedrop aja sih, kayak gitu sih kalau aku. Biasanya kayaknya kalau ibu bekerja tuh pasti sama kali ya semuanya nanya. Terus kalau kamu kerja terus anak kamu sama siapa? Terus siapa yang ngurusin? Itu tuh udah ganggu. Tapi mungkin akan lebih ganggu kalau ternyata pernyataan itu benar datangnya dari apa circle kita sendiri, itu misalnya keluarga lah, ada yang berpikir kayak ya kan harusnya ibu itu di rumah kayak gitu. Terus tapi aku pikir ya terus emang kalau kerja terus kenapa gitu, bukan dipikir kayak ya kan kalau bisa milih juga maunya kita di rumah. Hanya memang ada satu kebutuhan atau yang lain lah ya, memang harus kita kerja. Terus sama kalau ada udah banding-bandingin, itu anaknya yang itu udah bisa ini kok kamu belum gitu. Terus belum lagi kalau itu sih itu berat badannya bisa segini kok ini gini gitu. Nah itu tuh lumayan ganggu, terus dipikirnya terus kita kayak nggak ngasih makan gitu. itu ganggu banget. Jadi kayak ya udah pokoknya bukannya kita diem aja gitu kan ya, tapi kita juga mikir kan, mesti iya juga nih gimana, tapi gimana caranya supaya kita juga tetap kayak ya waras ya ini ngurus, kita urusin nih gitu, kita urusin, kita nggak diem aja. Yang kayak gitu-gitu sih paling. Peluk-peluk enak.